Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi Anda semua. Hari ini pertama kali saya ada di luar, saudara. Dan saudara lihat ya latar belakangnya ini saya pas ada di Erevel Ancol. Atau mungkin yang lebih terkenal kuburan Belanda, saudara. Yang lokasinya ada di Ancol. Syukur saya boleh diizinkan masuk, saudara. Jadi kita menikmati pemandangan di sini sambil Anda juga boleh mendengarkan kabar baik yang dari Tuhan. Saudara, ya hari ini saya mau cerita tentang sesuatu yang mungkin saudara sangat ditakuti oleh kebanyakan orang, yaitu kematian. Kenapa sih orang takut dengan kematian, saudara? Ya di belakang saya itu ada kuburan yang mengingatkan kita satu waktu mungkin kita yang terbaring ada di kuburan. Orang menjadi takut dengan kematian karena tidak tahu kematian itu seperti apa. Tidak ada orang yang pergi ke sana lalu balik lagi dan bisa bercerita atau mengajak kita untuk tur ke sana. Belum ada yang jual tiket, saudara, dan kemudian bisa jalan-jalan ke sana. Jadinya makanya orang menjadi takut. Ya, juga banyak sekali cerita-cerita tentang kematian yang mungkin tidak benar, yang menakutkan, yang mereka dengar sehingga membuat mereka tidak siap. Nah, saudara, bagi saya kematian adalah sebuah pintu membuka sebuah dunia yang berbeda, di mana menurut saya justru keindahan, ya keindahan dan hanya keindahan belaka yang ada. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesusahan. Yang ada justru keindahan. Kalau Anda suka dengan gunung, maka saya percaya di sana ada pemandangan gunung yang terbagus yang Anda bisa nikmati. Kalau Anda suka rumput, tanaman, pohonan yang hijau, maka di sana juga pasti ada. Kalau mungkin sebagian orang suka dengan salju putih, saudara, di sana juga ada. Atau mungkin sebagian kita suka pantai, laut yang bergelombang, ombak di mana kita melihat ketenangan daripada laut, saudara, di sana ada. Nah, yang menjadi masalah orang mendengar tentang kematian bukan yang baik, tapi yang menyeramkan. Makanya menjadi takut. Tetapi saudara, Wahyu pasal 21 ayat 4, kita boleh dengarkan kata firman Tuhan. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan berkata dalam terjemahan bahasa Indonesia modern, dikatakan ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Artinya ya di dunia yang nanti kita akan pergi ke sana, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesusahan, saudara. Jadi tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada, semuanya yang lama yang membuat kita menderita sudah lenyap. Tidak ada lagi di sana. Dan saudara, sebuah perumpamaan, yang dicatat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26, saya bacakan bagi Anda. Ini mungkin sebuah perikop yang Anda sudah sering baca, tapi hari ini nggak ada salahnya saya bacakan. Dikatakan, saudara, Lukas pasal 16, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah
bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kamu dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kamu, tidak dapat menyeberang. Nah saudara, kisah ini menceritakan apa sih kematian itu? Dengar saudara, kematian itu menurut saya nomor pertama. Kematian itu adalah akan dialami oleh semua orang. Dalam kisah ini, Abraham, orang kaya, dan Lazarus. Jadi saudara, kematian itu tidak pandang bulu. Mau wanita, mau pria, kaya, miskin, tua, muda, penyakitan, sehat. Apapun juga saudara, tidak ada yang bisa menghindar. Walaupun mungkin sudah berusaha supaya tidak mati. Dengan misalnya makan vitamin, makan makanan yang sehat, saudara, hidup sehat, olahraga saudara. Tapi pada waktunya orang akan mati. Setiap orang punya waktu akan mati. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek, tidak bisa juga lolos kalau waktunya sudah ada. Saya dapati ada seorang yang mengalami kecelakaan parah saudara. Wah, kita pikir habis deh. Udah deh. Ya umurnya akan selesai, artinya dia akan mati. Tapi saudara, dia bisa hidup panjang umurnya, tidak mati-mati. Bahkan saudara, yang orang lagi tidur tidak berpenyakitan, tiba-tiba mati saudara. Artinya memang mati itu tidak ada yang tahu. Ya bisa ada yang sakit berkepanjangan, ada yang sehat, ada yang kecelakaan, ada yang tidak alami apa-apa, pokoknya mati. Kenapa? Yang berbeda kematian itu adalah caranya. Ya, cara matinya. Jadi ada yang sakit, ada yang kena bencana. Ya, tapi juga banyak yang tidak alami apa-apa, mati sendiri. Jadi kematian itu akan menghampiri semua orang. Yang pertama. Yang kedua, kematian itu akhir dari segalanya. Lukas 16 ayat 25 dikatakan, tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara perhatikan, Lazarus waktu hidup menderita. Tapi pada waktu mati itu akhir dari penderitaannya. Dia tidak lagi mengalami penderitaan pada waktu dia sudah mati saudara. Ya, begitu juga orang yang kaya, dia boleh sukses, dia boleh hebat dalam hidupnya. Tetapi saudara, itu berakhir pada waktu dia meninggal. Ya, jadi mati adalah merupakan akhir dari segalanya. Penderitaan, sakit penyakit, sukses, kebahagiaan, semua akan berakhir. Kita sudah pelajari 2 tentang kematian itu. Ya, maka saya beri judul ini, kematian itu titik. Jadi Anda bisa jawab. Saya beri tadi sudah 2, kematian itu dimiliki oleh semua orang. Kematian itu saudara akhir segalanya. Yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan mati awal yang baru. Loh Bu, tadi katakan akhir, sekarang awal yang baru. Iya, menurut saya kematian bukanlah koma, bukanlah titik maksud saya, tapi adalah koma. Saya ulang, kematian bukan titik tapi merupakan koma. Karena tidak berakhir di kematian. Ya, ada kelanjutan buat kita yang percaya, yang punya iman di dalam Kristus Yesus. Bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Saudara, Alkitab, saudara mencatat tadi bagaimana Lazarus, Abraham, dan orang kaya itu menghadapi sebuah kehidupan yang berbeda daripada di dunia ini. Orang dunia berkata ada surga dan neraka. Anda boleh tanya ke banyak orang, walaupun mungkin dia tidak beragama, kadangkala mereka tetap percaya ada surga, ada neraka. Amin. Dan puji Tuhan, bersyukur kita yang ada di dalam Kristus, sebuah jaminan bahwa setelah kita mati, kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang berbeda.
Di mana tadi sudah dikatakan tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya sukacita dan sukacita dan sukacita. Jadi saudara, apabila Anda sudah mendengar cerita ini, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang mati cuma tubuh kita, fisik kita yang ditanam, saudara, yang dikubur, yang diberi nisan yang bagus, saudara. Tetapi sebetulnya yang di dalam kita, yaitu iman, percaya kita tidak pernah bisa mati. Kita akan hidup bersama Kristus Yesus di dalam sorga, suatu alam yang saya katakan tidak ada lagi penderitaan. Amin. Jadi pesan saya, saudara, janganlah pernah takut akan kematian. Karena bagaimanapun Anda takut, kematian tidak bisa dihindari. Anda takut, kematian tetap datang. Anda berkata, saya tidak takut mati, tetap mati, saudara. Jadi bagaimana, Bu? Hadapi saja hidup ini sebagaimana engkau ada hari ini. Nikmati yang Tuhan beri. Ya, dan pada waktunya kita harus check out dari dunia ini. Kita akan check in di surga. Amin, saudara. Check out dari dunia ini yang penuh dengan air mata dan penderitaan, sakit penyakit. Kita akan check in di surga yang tidak lagi kenal akan kesakitan. Saya berdoa agar kita sudah pada waktunya kita menghadapi kematian tidak lagi dengan ketakutan. Karena kita punya jaminan yang pasti. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan. Iman kita berkata, Kristus Yesus yang menjadi jalan buat kita. Yang membawa kita kepada kebenaran, yaitu kita punya rumah di surga bersama Bapa kita. Dan menikmati segalanya. Amin. Saudara, puji Tuhan. Dari Ancol, dari kuburan Belanda, saudara. Anda mau sebut apapun juga, saya boleh memberitakan kabar baik, dan saya berkata kita boleh menerima anugerah Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.